Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar cibiran avatar dewa asli, sosok Taisu mendengus dingin. Memang benar, pasukan Taisu saya tidak dapat membunuh Anda untuk saat ini. Karena Taisu saya tidak ingin Anda mati dengan mudah. Bagaimanapun, Anda telah memprovokasi Taisu saya. Jadi Anda harus membayar harga beberapa kali lipat lebih kejam. Anda harus tahu, Taisu saya akan membiarkan Anda merasakan kehidupan dalam kematian. Mengambil esensi darah Anda hingga kering, kemudian menghancurkan tubuh Anda hingga berkeping-keping. Bahkan komandan tertinggi saya akan mencari jiwa Anda untuk mempelajari kultivasi klan dewa asli Anda. Sehingga komandan dapat memiliki kekuatan klan dewa asli Anda. Tapi sebelum komandan saya datang, saya ingin menghancurkan Anda hingga daging dan beserta tulang Anda menumpahkan darah terus-menerus. Saat ini, sosok pemimpin kelompok Taisu ini berdiri di udara. Kemudian dia berkata dengan kejam, menatap avatar dewa asli yang berlumuran darah di bawah. Meskipun begitu, sosok ini masih dapat melihat dengan jelas bahwa masih ada sebuah senyuman yang terlihat lemah di wajah avatar dewa asli. Tapi yang membuat sosok Taisu bingung adalah, meskipun saat ini avatar dewa asli menghadapi situasi putus asa, wajah avatar dewa asli sudah berlumuran darah dan debu. Tapi dia bisa melihat ekspresi tegas di wajahnya. Seolah-olah dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, meskipun tulang-tulang di bawah tubuhnya telah patah. Mendengar itu, avatar dewa asli tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia dengan susah payah mengangkat kepalanya. Sepertinya tulang-tulang di bawah tubuh saya terlalu lemah untuk melahirkan sekelompok sampah yang tidak memiliki jiwa. Bukankah Anda yang telah membunuh banyak jiwa tak berdosa di dunia sensi? Apakah Anda tahu berapa banyak jiwa yang mati yang menangis meminta keadilan? Dasar sampah, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang aneh yang tidak memiliki jiwa. Meskipun Taisu Anda menanamkan kemauan dan keinginan pada Anda, tetapi Anda tidak lebih dari sebuah boneka dari Taisu. Saya pasti akan membunuh semua sampah dari Taisu Anda. Avatar dewa asli mencibir, bahkan ada senyum ganas yang terpancar dari wajah avatar dewa asli Xiaoyan. Jelas selama dalam perjalanan, entah itu Xiaoyan melihat melalui avatar dewa asli ataupun dengan mata kepalanya sendiri, dia terlalu melihat ke pemandangan yang sangat mencengangkan. Karena setelah bintang maupun alam sumber dayanya dijarah habis-habisan oleh para pasukan Taisu, semua bintang maupun alam direduksi menjadi bintang dan benua yang mati. Bahkan bukan hanya semua binatang dan alam dihancurkan, tetapi semua makhluk hidup dimusnahkan tanpa belas kasihan, yang membuat setelah semua dihancurkan ruang tersebut berubah menjadi lautan ketiadaan tanpa meninggalkan setitik kehidupan sedikitpun pada bintang-bintang yang ditinggalkan. Bahkan bintang-bintang yang tidak memiliki energi asal muasal dibiarkan begitu saja dalam ketiadaan laut barat. Sehingga bintang-bintang yang telah memudar bertabrakan tak terkendali, hingga akhirnya runtuh dan menghilang. Dan ini semua dilakukan oleh para pasukan Taisu. Tapi sekarang mereka seolah-olah tidak melakukan apapun. Jadi bagaimana bisa Xiaoyan bisa berdamai melihat kekejaman Taisu? Saat ini ada kemarahan yang tak tertandingi di hati Xiaoyan dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi meskipun dia tidak bisa datang dalam waktu singkat untuk mencapai tempat di mana avatar dewa asli berada, dia ingin menggunakan kekuatan avatar dewa asli untuk menghancurkan pasukan Taisu sebanyak mungkin. Bagaimanapun, Taisu harus membayar harga yang sangat mahal.
Meskipun Xiaoyan juga tahu kekuatan Taisu yang sebenarnya akan segera tiba. Pada saat ini, tubuh avatar dewa asli, kepala sosok Xiaoyan yang meraung tak terkendali, dia berjuang dan keras untuk keluar dari lubang yang dalam sepanjang di tanah. Namun beberapa pasukan Taisu segera terbang ke udara, kemudian menendang dada avatar dewa asli dengan keras. Tuar! Segera avatar dewa asli jatuh menghantam tanah lagi. Namun sosok Taisu tidak berhenti. Dia mengangkat pedangnya dan langsung menusuk ke arah jantung avatar dewa asli Xiaoyan untuk menghilangkan perlawanannya. Dengan cepat sosok Taisu mengulurkan tangannya lagi dan meraih pedang panjangnya setelah berhenti. Karena saat dia menusuk dengan keras, ujung pedangnya hanya bisa masuk setengah inci ke dalam daging. Anda bilang akan membunuh saya. Ayo, cepat lakukan. Sosok Taisu meraung dan marah, kemudian mengangkat pedang panjangnya dengan kedua tangannya. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, segera kekuatan keabadian mengembun di ujung pedangnya. Dengan cepat dia menusuk dada avatar dewa asli dengan ganas. Kali ini dengan kekuatan keabadian yang sangat kuat, pedang itu menembus dada avatar dewa asli. Setelah menembus dada avatar dewa asli, dia masih tidak berhenti. Dengan cepat sosok ini memutar pedang panjang di tangannya dengan cara yang mendominasi. Bagaimana dengan tubuh abadi? Apakah hanya ini kekuatan dewa asli? Sekarang di bawah kekuatan Taisu, apa yang bisa Anda lakukan? Sosok Taisu mencibir kemudian tertawa terbahak-bahak. Segera dia menghunus pedang panjangnya dan langsung menusuk tubuh avatar dewa asli beberapa kali, yang membuat luka di perut avatar dewa asli cukup serius. Tapi di bawah kekuasaan tubuh abadi, luka seperti itu dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Bagaimanapun jika hanya luka seperti itu, tidak mungkin dapat membunuh avatar dewa asli sama sekali. Pada saat yang sama, saat sosok Taisu kehilangan pusat gravitasinya, avatar dewa asli dengan cepat berbalik dan terus menghindar dari serangan gila sosok Taisu. Saat ini di bawah serangan Taisu, jubah yang dikenakan avatar dewa asli sudah compang-camping dengan darah dan debu. Oleh karena itu, avatar dewa asli langsung merobek jubah bagian atas tubuhnya dan memperlihatkan tubuh yang sekeras batu di bawah jubahnya. Bahkan dapat terlihat dengan jelas bagian tubuhnya dipenuhi otot-otot dengan cahaya keemasan samar. Oleh karena itu, meskipun tubuh dipenuhi dengan luka karena tusukan pedang, yang bahkan mengeluarkan kabut putih yang mengandung racun, tubuh dapat dipulihkan dalam sekejap dan berubah menjadi tubuh yang sempurna. Kalian hanya sekelompok sampah, tapi kalian ingin membunuh saya. Mimpi. Avatar dewa asli mendengus dingin, karena meskipun kekuatan ki dan darahnya masih ditekan, sehingga dia tidak dapat memblokir serangan para pasukan Taisu. Bahkan jika para pasukan Taisu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang avatar dewa asli, tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, itu masih tidak dapat menyebabkan luka fatal pada tubuh avatar dewa asli. Bagaimanapun, avatar dewa asli memiliki pemulihan yang sangat mencengangkan. Meskipun dia dalam situasi keracunan dan tekanan dari dia, formasi dua roh kembar dewa Taisu, tapi itu masih tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan avatar dewa asli. Tentu saja itu karena pasukan Taisu utama belum tiba di tempat ini. Anda sebagai salah satu orang kuat dari klan dewa asli, memang sulit bagi pasukan Taisu saya untuk dapat membunuh Anda. Seharusnya berasal dari klan dewa asli di dunia tanpa batas. Tapi saya tidak menyangka, setelah kehancuran klan Anda, masih ada yang masih hidup di dunia sensi. Sehingga Anda dapat bersembunyi untuk waktu yang lama. Tetapi karena Anda masih berani mengirim diri Anda ke pintu, maka Anda hanya mencari kematian. Oleh karena itu, saya akan memenuhinya untuk Anda. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara keluar dari kehampaan, bahkan diiringi dengan suara gemuruh. Sebuah bayangan hitam terus bergerak keluar perlahan.
yang membuat bintang logam di mana tempat avatar dewa asli sedang berdiri bergetar dengan hebat. Seolah-olah seluruh bintang sedang mengalami gempa yang sangat dahsyat. Tapi sebenarnya bukan karena bintang logam yang bergetar, tetapi karena seluruh kehampaan yang sedang bergetar dengan keras. Merasakan itu, avatar dewa asli tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tepat ketika dia melihat bayangan hitam yang sangat gelap, meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental untuk menempatkan avatarnya di sini, tetapi di pupilnya, matanya juga menyusut. Karena dia dapat melihat dengan jelas sarang Dewa Taisu yang ukurannya sangat mencengangkan, memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Karena itu hanya bisa dia gambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena jika dilihat sejauh mata memandang, ada sebuah raksasa lapis baja yang sangat besar. Seolah-olah dengan ukurannya yang mencengangkan, itu dapat mengisi seluruh kehampaan bintang ini. Setelah bayangan besar itu muncul memenuhi kehampaan, pada saat yang sama, semua Dewa Taisu Seni yang tersebar dari segala arah, dengan cepat mereka langsung bergegas terbang ke arah raksasa lapis baja yang sangat besar. Kemudian langsung bergabung dengan sosok itu, bahkan Xiaoyan dapat melihat dengan jelas. Ada gelombang pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan mengesankan. Jelas mereka semuanya diciptakan dengan menjara sumber daya keabadian dari Sensi. Oleh karena itu dalam waktu sesingkat itu, Taisu dapat berkembang begitu pesat di dunia Sensi. Sial, mengapa sang ratu tidak melenyapkan mereka secepat mungkin sebelumnya? Sekarang mereka telah tumbuh hingga ke titik ini. Bahkan mereka masih menjara sumber daya Sensi. Jika parasit ini dia biarkan terus-menerus, saya khawatir mereka akan tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Xiaoyan mendengus dingin. Jelas dia tidak dapat menahan kekhawatirannya tentang sang ratu yang masih belum mengambil tindakan pencegahan. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan tidak dapat melihat ujung sarang Dewa Taisu karena ukurannya yang sulit dibayangkan. Sehingga Xiaoyan merasa bahwa jika sang ratu terus menunda-nunda untuk bergerak, jelas itu bukan strategi yang baik. Selama Anda berasal dari klan Dewa Asli, tidak peduli dengan cara apa Anda melarikan diri, sehingga Anda dapat selamat dari pemusnahan dunia tanpa batas ratusan ribu tahun yang lalu. Pada akhirnya, Anda tertangkap sekarang. Jadi Anda harus dihancurkan bersama dengan bintang sampah ini. Saat ini, sebuah suara seorang wanita keluar dengan keagungan yang tak ada habisnya. Seolah-olah keberadaannya di atas semua makhluk hidup. Jadi begitu wanita ini berbicara, tiba-tiba tubuh avatar Dewa Asli yang awalnya berdiri langsung tenggelam. Seolah-olah ada tangan sangat besar yang tak terlihat menamparnya dengan keras. Jelas Xiaoyan belum pernah merasakan tekanan yang begitu berat dalam lingkungan yang gelap dan suram ini. Seolah-olah tekanan ini berasal dari jutaan sosok yang menabraknya. Merasakan tekanan yang sangat menakutkan, tubuh avatar Dewa Asli yang menggantung di udara langsung jatuh menghantam tanah. Duar! Segera terdengar suara teredam yang menghancurkan seluruh tanah, kemudian membentuk lubang yang dalam, yang membuat tubuh avatar Dewa Asli langsung terhimpit kuat ke tanah, sehingga dia tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Bahkan di bawah tekanan ini, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, tubuh avatar Dewa Asli dipenuhi dengan retakan di sepanjang kulitnya. Tubuhnya berlumuran darah lagi, bahkan dia tidak dapat menggerakkan jarinya. Meski 1 inci yang menunjukkan kekuatan penindasan ini jauh dari yang dibayangkan Xiaoyan. Mungkin jika itu bukan avatar Dewa Asli, saya khawatir meskipun orang kuat yang memiliki tubuh abadi, di bawah tekanan seperti itu, mereka akan dihancurkan dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak adil, mereka pasti akan terluka parah. Bagaimanapun, Taisu memiliki fondasi yang dalam. Jadi setidaknya kekuatan orang ini berada di ranah keabadian Kaisar, langkah ke-9 keabadian.
sehingga dia tidak dapat digoyahkan sama sekali. Sebenarnya, alasan mengapa Taisu tidak terlalu peduli pasukan mereka dilenyapkan adalah karena bagi Taisu, mereka seperti pengrajin yang mempelajari kehidupan di dalamnya. Jadi mereka tidak bertanggung jawab atas pertempuran nyata. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak pasukan mereka terbunuh, selama mereka memiliki baju besi dewa palsu dan sumber daya yang cukup, mereka bisa melahirkan lebih banyak pasukan dalam kantong darah di sarang Dewa Taisu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.